Waspada, peringatan dini BMKG hari Rabu 22 Juli 2026, status siaga nihil potensi angin kencang meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperbarui informasi peringatan dini cuaca mengenai potensi hujan dan angin kencang yang berlaku untuk Rabu 22 Juli 2026. Dalam rilis data terkini, BMKG mengonfirmasi bahwa status siaga maupun awas untuk potensi hujan lebat hingga ekstrim berada pada kondisi nihil di seluruh wilayah Indonesia untuk kedua hari tersebut. Meski demikian, peringatan dini level waspada hujan sedang hingga lebat serta ancaman angin kencang masih teridentifikasi melanda belasan provinsi. BMKG menetapkan status waspada potensi hujan sedang hingga lebat untuk 17 wilayah provinsi di Indonesia. Daftar wilayah tersebut meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sementara itu, untuk potensi angin kencang pada 22 Juli 2026, BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi 11 wilayah, yaitu Aceh, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Untuk tingkat ancaman siaga dan awas terpantau nihil. BMKG mengimbau masyarakat di daerah yang masuk dalam pemetaan status waspada untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Potensi dampak pada level ini dapat berupa genangan air, luapan air sungai, serta potensi longsor yang dapat mengganggu aktivitas harian warga. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang, serta terus memperbaharui informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi BMKG dan sosial media @info-bmkg. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Maluku Utara pada Rabu pagi 22 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,5 terjadi pada pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa berada di koordinat 3,06 lintang utara dan 127,90 bujur timur. Pusat gempa terdeteksi sekitar 120 km barat Laut Daruba, Maluku Utara, dengan kedalaman 136 km. Gempa ini tergolong sebagai gempa dalam karena terjadi pada kedalaman lebih dari 100 km. Gempa dalam umumnya berkaitan dengan aktivitas subduksi lempeng tektonik dan cenderung menimbulkan dampak yang lebih kecil di permukaan dibandingkan gempa dangkal, meskipun getarannya dapat dirasakan di wilayah yang cukup luas. Karena epicenter berada di laut dan kedalamannya cukup besar, hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Belum ada pula laporan mengenai getaran yang dirasakan masyarakat. Meski demikian, warga di wilayah Maluku Utara, khususnya di sekitar Daruba dan Pulau Morotai, diimbau untuk tetap tenang serta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan analisis awal yang mengutamakan kecepatan. Parameter gempa masih dapat berubah seiring pembaharuan data dari Sistem Pemantauan Nasional. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan.
Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Rabu dini hari 22 Juli 2026. Berdasarkan pembaruan informasi dari BMKG, gempa berkekuatan magnitudo 3,5 terjadi pada pukul 00.49 WIB. Pusat gempa berada di laut sekitar 10 km barat laut Sabu Raijua dengan koordinat 10,46 lintang selatan dan 121,77 bujur timur. Gempa terjadi pada kedalaman yang sangat dangkal, yakni 5 km. Berdasarkan pembaruan BMKG, gempa tersebut dirasakan di wilayah Sabu Raijua dengan intensitas 2-3 mmi. Pada skala ini, getaran dirasakan oleh beberapa orang di dalam rumah dan benda-benda ringan yang digantung dapat terlihat bergoyang. Karena merupakan gempa dangkal dengan epicenter yang berada dekat daratan, masyarakat di sekitar Sabu Raijua diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan potensi tsunami terkait gempa ini. Meski demikian, warga diminta tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. BMKG menegaskan bahwa parameter gempa merupakan hasil pembaruan analisis dan dapat berubah apabila terdapat data tambahan dari sistem pemantauan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.